lagi di Cahaya Hati Indonesia dan terima kasih yang masih bersama kami. Kita masuk ke dalam tema kita yang ketiga. Ini Masya Allah hari ini Insya Allah yang menyaksikan dari awal sampai akhir banyak ilmu yang kita dapatkan ya. Tema kita yang ketiga adalah kesalahan jadi kebiasaan, hati-hati. Siapa yang sering berbuat salah jadi kebiasaan ini akan jadi bala buat kita ya. Insya Allah akan dibahas oleh guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al Ustadz Hasan Kosasi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillah la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para habaib, para kiai, para masyayikh, para tuan-tuan guru, kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bang Ali Zainal, terima kasih atas waktunya, kita doakan beliau juga sehat walafiat. Para pemirsa dimanapun berada dari Cahaya Hati iNews TV, insya Allah semuanya diberikan keberkahan oleh Allah. Setiap manusia pasti diberikan oleh Allah sebuah hak untuk melakukan kesalahan. Karena memang sudah dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Setiap bani Adam atau manusia diberikan oleh Allah untuk melakukan kesalahan. Banyak yang melakukan kesalahan, tetapi orang-orang yang terbaik adalah orang-orang yang mau bertaubat dengan kesalahannya. Inilah poin terpenting dari kita. Siapapun kita, apapun kita, semuanya pernah melakukan kesalahan. Semuanya pernah melakukan kekhilapan. Dan tatkala kekhilapan itu sudah kita perbuat, apa yang harus kita kerjakan? Yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertaubat, mengucapkan istighfar, memohon ampunan agar semua yang kita lakukan dalam kesalahan itu dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya manusia-manusia yang tadinya berbuat salah lalu dia kembali kepada jalan taubat. Dia sudah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi masih banyak di antara mereka yang melakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Mereka mengulangi, mereka melanjutkan dan mereka melakukan perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Dan inilah hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memperingatkan kepada kita, iyyakum wa muhaqaratidz dzunub. Oleh karenanya kalian hindari dari diri kalian untuk mengulangi perbuatan-perbuatan dan menganggap perbuatan-perbuatan dosa secara remeh. Jangan kalian meremehkan apa yang menjadi perbuatan dosa sekecil apapun. Karena ini akan menghancurkan diri kalian. Begitu luar biasa baginda Nabi Muhammad SAW memberikan kita nasihat, peringatan, mau'izah. Agar ketika kita ingin melakukan dosa, kita ingat bahwa kita adalah orang-orang yang akan mati. Dan kita pasti kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan perbuatan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang menjadi sebab kenapa manusia senantiasa melakukan perbuatan dosa. Bahkan setelah dia bertaubat pun jawabannya adalah karena iblis, setan laknatullah alaih tidak akan pernah ridho kepada manusia yang mengaku umat Nabi Muhammad. Iblis tidak akan pernah mau ketika ada seseorang yang lurus jalannya. Iblis tidak akan menerima ketika orang-orang bertaubat istiqomah dengan taubatnya. Dan iblis tidak akan rela siapapun yang akan mendekati Allah Subhanahu wa taala dengan taubatnya. Sebab apa? Iblis telah meminta kepada Allah. Di dalam Al-Quran telah diterangkan. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Kata iblis kepada Allah, ya Allah, Engkau telah meluruskan jalanku lalu kau menyesatkan jalanku. Kau telah menjadikan aku orang yang laknat, makhluk yang laknat. Maka hari ini aku meminta kepadamu akan menyelewengkan umatmu, akan membelokkan hamba-hambamu, akan tidak memberikan jalan yang lurus kepada hamba-hambamu untuk senantiasa mendapatkan jalan-jalan yang lurus, yaitu bertaubat. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tatkala kita sudah kembali kepada Allah, lalu kita agar istiqomah, perbanyak baca istighfar,
lalu kita banyak baca Al-Quran, kita jaga wudhu kita, agar hati ini senantiasa dijaga oleh Allah dari gangguan-gangguan iblis laknatullah alaih. Karena iblis tidak akan pernah ridho kepada manusia. Iblis tidak akan pernah rela manusia menjadi temannya baginda Nabi di dalam surga. Mereka akan menyeret, mereka akan berusaha membawa, mereka akan berusaha untuk menjurumuskan manusia-manusia kepada lembah jurang neraka. Oleh karenanya, manusia memiliki hati yang sangat lemah, memiliki hati yang sangat rapuh. Kita diperintahkan oleh para ulama untuk berdoa di dalam setiap tahiyat akhir kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika wa ibadika salihin. Wahai zat yang membolak-balikan hati, jadikan kami tetap istiqomah terhadap hidayah kami. Kami tetap istiqomah dengan taubat kami. Kami tetap istiqomah dengan amal soleh kami. Dan golongkan kami menjadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang penuh dengan ridhomu. Oleh karenanya jangan putus asa. Pemirsa iNews dimanapun berada, jadilah kita orang-orang yang menjaga taubat kita dengan senantiasa beristighfar, dengan senantiasa sholat 5 waktu, dengan senantiasa menjaga wudhu agar taqarrub ilallah, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dijaga dan dilestarikan serta diistiqomahkan. Hidayah sangat mahal, taubat sangat mahal. Jangan pernah kita palingkan taubat dan hidayah ini dari Allah Subhanahu wa taala hanya karena mengikuti ajakan dan jerumusan setan. Kita orang-orang yang butuh hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita orang-orang yang senantiasa membutuhkan ampunan Allah. Jangan pernah lagi kita mau memasukkan diri kita kepada jurang yang sangat hina yang bernama dosa, yang bernama maksiat. Oleh karenanya, mari sama-sama kita dawamkan membaca kalimat istighfar. Kita dawamkan wudhu setiap saat, kita dawamkan sholat 5 waktu. Sebab kata Imam Ghazali radhiyallahu dan karamallahu wajhah, bahwa orang-orang yang senantiasa menjaga sholatnya, menjaga wudhunya, menjaga istighfarnya, setan tidak akan pernah mau untuk menjerumuskannya. Setan tidak akan pernah mampu untuk menyelewengkan hatinya. Setan tidak akan pernah bisa untuk melemahkan hatinya. Karena ada malaikat yang menjaga. Karena ada Allah yang menjaga. Karena hatinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab wudhu dan salat. Dan salat itulah nanti yang akan menyelamatkan kita dari jurang neraka. Oleh karenanya jangan permainkan taubat. Oleh karenanya jangan permainkan ampunan Allah. Dan kita adalah orang-orang yang pernah salah, tapi kita tetap diberikan ampunan oleh Allah. Kita tetap diberikan kesempatan untuk meminta ampun kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Allah zat yang maha memberikan ampunan dan zat yang maha belas kasih terhadap dosa-dosa hambanya. Ini harus menjadi catatan penting. Ini harus menjadi kalimat yang penting. Bahwa taubat akan bisa mengakhiri semua kemaksiatan dan dosa kita. Baginda Rasul memesankan kepada kita dalam sabdanya, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah olehmu, ikutilah oleh kalian perbuatan salah oleh kebaikan, perbuatan dosa dengan taubat. Ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Dengan harapan ketika kita berbuat salah, ketika kita berbuat maksiat, ketika kita berbuat dosa, lalu kita mengikuti dengan kebaikan, mengikuti dengan amal soleh, mengikuti dengan istiqomah, mengikuti dengan apa yang dikatakan oleh baginda Nabi untuk menjaga hidayah. Maka itulah golongan orang-orang yang akan diberikan tempat yang paling indah di dalam surga, yaitu Darun Naim, tempat yang paling nikmat disediakan untuk mereka yang menjaga taubatnya sampai akhir hayatnya, sampai dia berpisah jasad ruhnya, sampai dia diberikan oleh Allah akhir hayat dan diberikan kesempatan akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan pada akhirnya kita digolongkan oleh Allah karena taubat kita, karena ampunan kita kepada Allah, karena kita memohon kepada Allah untuk mendapatkan ampunan. Sehingga kita digolongkan ibadus salihin, menjadi hamba-hamba yang saleh, yang menjaga dirinya, menjaga kesuciannya untuk tidak berbuat jorok, untuk tidak berbuat kotor, untuk tidak berbuat dosa, untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang akan menjerumuskan kita
ke dalam jurang neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Alhamdulillah beralamin, terima kasih guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ilmunya. Sama. Dan pemirsa di rumah, Masya Allah ya. Sesaat lagi nanti kita akan bertemu dengan guru-guru kita, namun sebelumnya Ali ingin menyikapi lagi memang kesalahan itu jadi kebiasaan kalau misalnya kita nggak tahu ilmunya juga guru ya. Betul. Kadang-kadang kita udah salah tapi kita nggak tahu ilmunya, nggak apa-apa deh. Tapi ada juga yang tahu ilmunya tapi seakan-akan diabu-abuin guru. Nah, itu yang bahaya. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar dosanya orang yang tahu tapi tidak melakukan. Masya Allah. Jadi Begitu. sebenarnya ini udah hak salah tapi diabu-abuin. Makanya ada sebuah kalimat kalau misalnya seorang guru melakukan kesalahan lebih besar dosanya daripada murid, bener gak guru? Betul. Masya Allah. Lebih besar dosanya itu. Lebih besar karena dia tahu tapi dia ngeles-ngeles gitu ya guru ya. Iya Bang. Mudah-mudahan kita terjaga dari itu ya Bang Ali. Baik. Mudah-mudahan kita terjaga dari perbuatan. Amin ya Allah, amin, Amin, ya Allah, ya amin, Allah. amin. Dan biasanya yang namanya kesalahan ini memang enak dikerjainya. Betul. Dan kalau udah keenakan, akhirnya kadang-kadang ada excuse di dalam diri kita kan guru kan ya. Udah nggak apa-apa kali kalau sekali 2 kali mah. Habis itu 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. Nah itu godaan setan. Itu yang tidak boleh. Itu nggak boleh ya? Al-Qaitani wa'akudanna siratakal mustaqim. Itu akan diselewengkan oleh setan dari jalan Allah yang lurus. Karena apa? Menganggap sekali mah nggak apa-apa, 2 kali nggak apa-apa. Akhirnya terjadi 3, 4 sampai 100 kali. Nauzubillah min zalik. Baik, terima kasih guruku ilmunya Sama-sama, ya. Bang Ali. Yang saat ini masih terjerembab di dalam kesalahan termasuk Ali juga. Yuk sama-sama kita taubatan nasuha. Amin, Minta ya ampun namanya Allah, semoga kita diberi kekuatan untuk tidak melakukan kesalahan tersebut lagi ya. Dan baik, insya Allah sesaat lagi kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial kita. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.